Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Farazela dari Pendidikan Geografi Angkatan 2018, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat. Kali ini saya akan menjelaskan tentang mata pelajaran geografi kelas 10, yaitu tentang pembentukan planet dan tata surya. Tata surya atau solar system merupakan salah satu galaksi yang terdapat di alam semesta. Alam semesta merupakan sebuah istilah yang biasa dipakai oleh para ilmuwan untuk menggambarkan ruang angkasa dan benda-benda langit yang ada di dalamnya. Tata surya itu merupakan sebuah galaksi yang terdiri dari matahari, planet, satelit, komet, dan asteroid. Semua benda-benda langit terus bergerak dengan lintasan tertentu, seperti planet yang berevolusi mengelilingi matahari dengan lintasan atau orbit yang berbentuk elips. Mengenai teori pembentukan tata surya, para ilmuwan menjabarkan beberapa pendapatnya, seperti pada teori pertama yaitu teori nebula atau teori kabut. Teori nebula atau teori kabut merupakan hipotesis asal-usul tata surya yang pertama kali disampaikan oleh Emanuel Swedenborg, kemudian disempurnakan oleh Immanuel Kant, dan serupa dikemukakan juga oleh Pierre-Marquis de Laplace pada tahun 1796, sehingga pada teori kali ini dikenal dengan teori nebula Kant-Laplace. Mengenai teori nebula atau teori kabut, itu pada tahap awal, tata surya masih berupa kumpulan kabut raksasa. Kabut yang merupakan asal-usul tata surya tersusun dari debu, es, dan gas dengan kandungan hidrogen yang tinggi. Kabut inilah yang dinamakan dengan nebula. Kemudian kabut mengalami penyusutan karena gaya gravitasi yang dimilikinya. Selama proses penyusutan kabut tersebut berputar sehingga akhirnya memanas dan berubah menjadi bintang raksasa. Dan bintang raksasa inilah yang biasa kita kenal dengan matahari. Dan dari matahari, raksasa tersebut terus menyusut dan berputar semakin cepat sehingga cincin-cincin gas dan es terlempar keluar ke terkeliling matahari. Pada akhirnya, akibat adanya gaya tarik gravitasi dan penurunan temperatur, gas dan es tersebut memandat dan membentuk planet-planet. Menurut Laplace, asal-usul tata surya memiliki orbit atau garis edar planet yang berbentuk elips adalah akibat dari proses terbentuknya galaksi itu sendiri. Hipotesis nebula juga berhasil menjelaskan bahwa tata surya berbentuk datar dan orbit elips. Planet-planet yang memutari matahari bentuknya hampir datar. Mengenai teori kedua yaitu tentang teori pasang surut atau tidal. Pada teori ini dikemukakan oleh dua orang ilmuwan bernama James Huygens dan Harold Jeffers yang menyampaikan teori pasang surut atau tidal. Menurut teori pasang surut, ratusan juta tahun lalu sebuah bintang bergerak mendekati matahari dan kemudian menghilang. Pada saat kejadian itu, separuh bagian dari matahari tertarik dan lepas. Dari bagian matahari yang terlepas inilah yang kemudian membentuk planet-planet. Kejadian inilah yang hampir sama seperti pasang surut air laut yang ada di muka bumi yang diakibatkan oleh gaya tarik gravitasi bulan. Bedanya,
pasang surut air laut ukurannya lebih kecil dibanding teori pasang surut tata surya. Oke, pada teori ketiga itu tentang teori planetesimal yang dikemukakan oleh Moulton dan Chamberlain. Planetesimal sendiri berarti planet kecil memutari inti yang berbentuk gas. Matahari telah ada sebagai salah satu dari sekian banyak bintang. Pada suatu waktu ada sebuah bintang yang melintas di kejauhan yang tidak terlalu jauh, sehingga terjadi pasang naik antara bintang dan matahari. Pada saat bintang itu berada jauh dari masa matahari, jatuh ke permukaan matahari, dan sebagian tersebar di sekitar matahari, maka ini disebut planetesimal yang dikenal sebagai planet yang berada di orbitnya dan di sekitar matahari. Oke, sekarang kita masuk ke teori keempat, yaitu tentang teori bintang kembar. Pada teori bintang kembar ini, salah satu dari banyaknya teori tentang pembentukan dan evolusi tata surya. Teori ini diusulkan oleh astronom Inggris yang bernama R.A. Leyland pada tahun 1956. Menurut teori tata surya ini, awal mula tata surya terbentuk dari dua buah bintang kembar raksasa, yang mana pada salah satu bintang raksasa ini meledak sehingga menghasilkan puing-puing dan debu. Akhirnya berevolusi mengelilingi bintang yang satunya atau disebut matahari dan membentuk planet-planet beserta benda langit lainnya. Karena bintangnya yang tidak hilang masih memiliki gravitasi yang kuat, puing-puing tersebut tidak tertarik masuk ke dalam matahari, melainkan bergerak mengelilinginya. Hingga akhirnya serpihan-serpihan debu dari ledakan tadi menyatu dan memilin hingga akhirnya membentuk planet. Sedangkan batuan-batuan dari puing bintang yang meledak berputar membentuk orbit asteroid. Teori ini mengacu pada hasil penelitian yang membuktikan bahwa sistem tata surya lainnya terdapat bintang kembar. Sehingga Leyland meyakini bahwa asal-usul tata surya kita adalah hasil dari ledakan dua buah bintang kembar raksasa, di mana salah satu bintang yang meledak dan membentuk anggota tata surya, sedangkan yang tidak hancur menjadi pusat tata surya. Nah, pada teori kelima, teori ini sudah sering kita kenal pada pembentukan tata surya, yaitu teori Big Bang atau teori ledakan. Teori Big Bang itu sendiri dikemukakan oleh George Lemaitre, dan kata Big Bang itu mewakili peristiwa ledakan yang sangat besar. Beberapa ilmuwan sistem tata surya kita percaya bahwa asal-usul tata surya dari bintang yang berukuran sangat besar. Dalam beberapa juta tahun lalu, usia bintang itu naik dan akhirnya meledak. Ledakan yang sangat kuat timbul karena ukuran dan energi yang dimiliki bintang sangatlah besar. Ledakan ini setara dengan 5 kali 10 pangkat 25 kali intensitas ledakan senjata nuklir. Artinya ledakan tersebut sangat besar. Partikel yang dipancarkan oleh ledakan meleleh dan dipadatkan oleh gravitasi dan energi dari ledakan-ledakan tersebut, sehingga terbentuklah benda-benda langit seperti sekarang.
dapat disimpulkan bahwa teori pembentukan tata surya dan planet ini terdiri dari 5 yang dikemukakan oleh berbagai ahli astronomi, yaitu yang pertama ada teori nebula atau teori kabut, yang kedua adalah teori pasang surut atau tidal, yang ketiga adalah teori planetesimal, yang keempat bintang kembar, dan teori terakhir itu adalah teori ledakan besar atau Big Bang. There are 8 planets in the solar system. We revolve around the sun. Join us to learn about the different planets. Now sing along and have some fun.